Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Ketua DKM yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, jamaah, semuanya yang hadir, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah kembali memanggil kita. Karena Allah itu dalam hidup kita memanggil 3 kali, Pak. Yang pertama panggilan sholat. Alhamdulillah kita sudah memenuhinya di subuh pagi hari ini. Ada juga Allah memanggil untuk pergi ke Makkah, ke Baitullah, pergi haji dan umroh. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang sudah berangkat ke sana. Mungkin ada yang belum. Yang sudah berangkat haji cukup sekali aja. Yang belum semoga Allah panggil ke Mekah. Yang ketiga panggilan Allah itu panggilan sebagai akhir hayat kita di dunia ini. Panggilan kematian. Insyaallah panggilan yang ketiga saya doakan bapak-bapak masih lama. Maka pagi hari ini kita sudah menunaikan panggilan Allah menuju masjid ini, dan itu artinya kita pun dipilih oleh Allah. Melangkah kaki ke masjid subuh-subuh itu berat, Pak, berat. Angel. Maka kalau bukan dipilih oleh Allah, langkah kaki Bapak itu berat, Pak. Maka saya teringat zaman Nabi ada seorang pemuda namanya Sa'ban. Siapa namanya, Pak? Sa'ban. Sa'ban itu kalau datang ke masjid untuk sholat berjamaah dengan Nabi,
Datangnya paling awal. Duduk paling pojok. Kenapa milih paling pojok? Agar tidak mengganggu jamaah lain. Satu hari Nabi sholat subuh, nggak ngelihat Sa'ban, Pak. Maka Nabi nanya, aina Sa'ban? Di mana Sa'ban? Kata para sahabat, mungkin belum sampai ya Rasul. Biasanya sudah sampai. Maka Nabi sedikit mengakhirkan, sholat subuhnya mengakhirkan. Takut Sa'ban lagi di jalan. Tapi karena semakin siang takut sudah habis waktu sholat subuhnya, maka akhirnya sholat subuh. Selesai sholat subuh, selesai salam. Nabi pun nengok Sa'ban nggak ada. Sa'ban nggak kelihatan. Nanya lagi, aina Sa'ban? Ada yang tahu Sa'ban di mana? Nggak ada yang tahu. Maka Nabi pun nanya, di mana rumah Sa'ban? Saya tahu Rasul, saya tahu kata sahabat. Ada salah satu sahabat tahu. Antar saya ke rumah Sa'ban. Begitu diantar, Pak. Itu dari Masjid Nabawi menuju rumah Sa'ban. 3 jam jalan kaki, Pak. 3 jam, kira-kira dari sini kemana itu, Pak? Sampai ke rumah Sa'ban itu saat waktu duha, Pak. Maka bayangkan saja. Begitu ketemu rumahnya, ketemulah dengan seorang wanita, dengan seorang perempuan. Yang itu adalah istrinya Sa'ban. Nabi nanya, Sa'ban ada Bu? Apa ini benar rumah Sa'ban tadinya awal nanyanya? Betul. Dikenalkan ini Rasulullah, ya Rasul. Betul ini rumah Sa'ban. Suamiku sudah meninggal dunia ya Rasul. Tapi lalu istrinya bercerita, ya Rasul, saat suamiku mau meninggal, suamiku teriak 3 kali. Saya nggak ngerti maksud teriakannya apa. Apa kata Nabi? Teriakan suami sebelum terakhir nafasnya. Teriakannya begini ya Rasul. Andai lebih jauh lagi, itu yang pertama. Andai lebih bagus lagi, itu yang kedua. Yang ketiga, andai lebih banyak lagi. Ya Nabi langsung beritahu sama Allah. Apa maksud teriakan Sa'ban? Sa'ban itu Pak, ternyata oleh Nabi disampaikan pada sini. Ini maksud teriakan Sa'ban. Saat sakaratul mautnya, Allah tunjukkan nikmatnya dari rumah dia berjalan kaki menuju masjid itu bagaimana nanti di alam kuburnya, Pak. Balasan Allah, langkah-langkah kakinya dari rumah ke masjid langsung Allah perlihatkan sebelum Sa'ban wafat, sebelum meninggal dunia. Maka Sa'ban pun teriak, andai lebih jauh lagi. Maksudnya apa? Andai rumahku lebih jauh lagi dari masjid, maka akan lebih besar lagi nikmat Allah yang akan diberikan, ditampakkan kepadaku. Sini siapa yang paling jauh rumahnya sini? Siapa yang paling jauh sini? Saya yang paling jauh. Orang dari Papan Mas ke sini. Tapi ketika ada di antara Bapak yang memang setiap hari paling jauh, maka bersyukurlah Pak, langkah kaki Bapak selalu dipilih oleh Allah ke sini. Tapi ketika ada yang paling dekat dengan masjid, tetangga dengan masjid, maka Nabi pun mengancam, Pak. Ancaman yang dimaksud di sini menyemangati maksudnya, bukan mengancam mau menghukum. Menyemangati. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak akan pernah sempurna orang yang rumahnya tetangga dengan masjid, tapi dia memilih sholatnya di rumah. Kalau pengen lebih sempurna,
maka sholatlah di masjid. Maka yang teriakan pertama sudah dijawab oleh Nabi. Andai lebih jauh lagi. Jadi nanti Bapak akan kontan, Pak. Idza matal mu'min. Ketika orang mukmin mau meninggal dunia itu memang ditampakkan, Pak. Itu nanti bagaimana di alam kuburnya itu ditampakkan. Nikmatnya bagaimana? Sebaliknya orang kafir pun ditampakkan siksanya nanti bagaimana. Makanya ada orang meninggal senyum, ada yang langsung blok, ada yang melotot, ada yang mati. Yang kedua kata Nabi, kenapa Sa'ban teriak andai lebih bagus lagi. Sa'ban itu punya jaket, Pak. Jaket tapi maaf bahasa kita lah, nggak bagus-bagus amat, bisa dikatakan jelek gitu, Pak. Lalu ada orang kedinginan. Di jalan ada orang menggigit kedinginan. Nah, Sa'ban itu memberikan jaketnya kepada orang yang sedang kedinginan tadi. Nah, nikmatnya dia memberikan jaket pada orang menolong karena kedinginan tadi, Allah tunjukkan pula. Nah, itu saat ke masjid tadi diberikan jaketnya karena dia masih ada baju lagi walaupun gak bagus-bagus amat. Akhirnya Sa'ban punya andai lebih bagus lagi. Maksudnya apa? Andai jaket yang kuberikan lebih bagus lagi dari yang sudah kuberikan, Allah tunjukkan pula langsung kontan sebelum wafat meninggal dunia. Yang ketiga kata Nabi, andai lebih banyak lagi. Sa'ban itu sedekah roti sama seorang, katakan nama ya du'afa lah gitu. Karena roti cuma satu-satunya, dia pocel jadi dua, yang satu buat dia, yang satu buat dirinya. Sedekah roti. Sedekah pun oleh Allah ditampakkan tuh sebelum sakratul maut. Maka Sa'ban teriak, andai lebih banyak lagi. Maksudnya dikasih semua gitu kepada yang du'afa tadi. Allah pun menunjukkan nikmatnya. Itulah motivasi kita, Pak. Untuk kita semua motivasi yang istiqomah melangkah ke masjid, udah ingat cerita Sa'ban aja nih, Pak ya. Namanya emang Sa'ban, mirip dengan bulan Sa'ban. Memang namanya Sa'ban. Maka majelis ini semoga Allah senantiasa berikan rahmatnya. Dan mari kita awali majelis ini dengan baca tasbih Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apakah para jamaah sampai akhir hayatnya mau jadi orang baik? Saya yakin jawabannya semuanya mau. Maka ada para guru-guru kita, para kiai berpesan, pengen jadi orang baik, rumusnya jangan merasa sudah baik.
apalagi merasa paling baik. Pengen kita jadi orang benar, rumusnya jangan merasa sudah benar, apalagi merasa paling benar. Maka mari kita selalu dalam hidup ini belajar dan berusaha menerima segala bentuk perbedaan. Jangankan perbedaan antara kita sesama umat Islam. Perbedaan antara kita dengan non-muslim pun harus kita terima perbedaan itu. Kalau di antara kita sudah merasa baik, apalagi merasa paling baik, potensi yang akan terjadi adalah kita akan menyalahkan orang lain, kita akan menjadi sombong. Nah, ini wejangan sederhana. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dalam hidupnya setiap hari, inni atubu ilallah kulla yaumin mi'ata marrah. Nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga, maksum dari perbuatan dosa, nggak pernah kurang bertaubat istighfarnya 100 kali dalam setiap hari. Itu Nabi, apalagi kita. Maka majelis ini ibarat handphone, adalah majelis yang sedang ngecas. Ngecas apa? Ngecas iman dan akhlak kita. Handphone kalau nggak dicas bagaimana nasibnya, Pak? Lowbat. Bapak kalau punya handphone lowbat kelabakan nggak? Kelabakan. Maka iman kita pun perlu dicas. Nah, seperti inilah ikhtiar kita ngecas iman. 1 minggu sekali nuntut ilmu, kok dituntut Ustaz? Pak, bunyi hadisnya Bapak sudah hafal. Ini saya tambahin ilmunya biar lebih semangat. Kenapa Nabi nyuruhnya? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Kok menggunakan kalimat faridotun? Tuh, Pak. Nabi kenapa enggak menggunakan kalimat wajib atau fardun? Ini kalau boleh saya terjemahkan secara bebas, kalimat faridotun itu menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan Nabi itu sangat wajib. Tuh. Sangat sampai 3 kali tuh, Pak. Makanya menggunakan kalimat faridotun. Maka menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi itu sangat wajib. Sampai kita meninggal dunia. Makanya dari awal-awal saya sampaikan, ngaji paling lama 1 jam khairun min alfi rakaatin. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kita belum pernah, Pak, sholat sunnah 1000 rakaat. Belum pernah. Letraweh 11 aja udah kayak apa? Apalagi 1000. Jadi ngajinya kita seperti ini, Masya Allah, Pak. Ini luar biasa. Catatan insya Allah kebaikan kita yang ditulis oleh malaikat yang Allah kiramal katibin, yang kita kenal dengan malaikat raqib, yang jeleknya yang atidah bagiannya. Karena ada juga orang ngaji niatnya jelek. Oh, saya ngaji kenapa? Di masjid Al-Ikhlas, kenapa? Ada nasi uduk. Lah niat ngajinya nasi uduk ada.
bukan niat thalabul ilminya. Maka yuk kita seminggu sekali istiqomah, iman dan akhlak kita dicas seperti ini agar tidak lowbat, ya Pak ya. Jadi kita lanjutkan dulu dah kajiannya. Bulan lalu sampai apa ya? Ya ditanya lagi gitu. Jangan nanya Ustadz, lupa saja. Ya ada benang putih jadi saya mencirikan saja. Bulan lalu ini ada catatan sudah membahas tentang hak anak kepada orang tua. Kalau yang sering lihat YouTube-nya Abili ya ingat gitu kan. YouTube-nya di-share nggak Abili di warga sini? Di-share ya. Buat ilmu. Bahwa kita sudah membahas hak anak kepada orang tua itu 3. Yang pertama ngasih nama yang baik. Yang kedua ngajarin Al-Quran. Yang ketiga menikahkan ketika sudah dewasa. Kita lanjutkan. Waruwiya Yazid Ar-Raqasi an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala sab'un ada 7. Sab'un ada 7. Yu'jaru fihinna min ba'dihi. 7 amal ini maksudnya 7 perkara yu'jaru akan memberikan pahala kepada kita yang mengamalkannya min ba'dihi walaupun kita sudah meninggal dunia. Bapak kita semua nih di antara jamaah Pak Edi misalnya meninggal dunia 10 tahun lagi. Bapak misalnya 5 tahun lagi. Akang misalnya 5 bulan lagi. Ya misalnya saya juga sama 90 tahun lagi. Kita semua kita akan semua pasti meninggal dunia. Tapi walaupun kita meninggal dunia Pak, ada pahalanya yang masih ngalir ke kita. Ini 7 macam ini. Syukur-syukur semuanya bisa diamalkan. Syukur-syukur. Kalau enggak semuanya, ya dari 7 ini silahkan berapa yang diamalkan. Yang mampu amalkan. Yang enggak mampu, ya jangan dipaksa. Apa yang 7 perkara itu? Yang pertama, man bana masjidan falahu ajruhu madama hadun yusolli fih. Yang pertama, man orang bana yang membantu membangun. Bukan sendirian dia membangun. Masjidan masjid. Orang yang membangun masjid ya kayak sekarang Al-Ikhlas ini lagi selalu dibangun fisik masjidnya. Bapak punya rezeki Allah buat 5 sak semen ini. Kirimlah ke DKM. Maka 5 sak semen itu falahu ajruhu. Menjadikan bangunan masjid semakin terwujud madama hadun yusolli fihi selama masjid itu dipakai buat sholat. Ketika kita sudah meninggal pun itu masjid masih dipakai buat sholat. Kitanya sudah wafat, sudah meninggal. Maka walaupun tadi 5 sak semen yang nempel di sebagian bangunan masjid tadi akan mengalir terus pahalanya, kebaikannya ke alam kubur kita. Amin Allahumma. Ayo Pedi, bangun lagi apa yang bisa bangun. Mumpung lagi di materi ini. Jangan sepelekan 1 sak semen. Jangan sepelekan uang sekian ribu selama digunakan untuk membangun masjid. Itu akan terus syaratnya masjid dipakai buat sholat. Jadi jangan sampai masjidnya udah jadi mubazir nggak dipakai sholat. Tapi saya kira nggak ada. Itu nomor 1.
Kalau Bapak belum bisa sedekah sembunyi-sembunyi, udah nggak apa-apa Pak, terang-terangan nggak apa-apa. Yang menilai hati riya kita itu kan bukan manusia Pak. Yang menilai hati riya itu adalah Allah. Sedekah itu boleh sirra wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Maksud terang-terangan itu bukan niat dipamerin. Tidak harus sedekah itu tidak harus melihat nggak ada orang, baru dah dia masukin duit ke kotak. Nggak usah kayak gitu. Walaupun ada orang yang masukin dia nggak apa-apa. Kita tidak niat untuk dipuji, kecuali kitanya minta, lihat nih, gua masuk duit nih, tuh, nah itu baru. Silahkan. Man bana masjidan. Satu. Yang kedua, wa man ajra nahran famadama yajri fil ma wa yashrabu minhu nas. Wa man dan orang ajra nahron yang mengalirkan sungai, kali gitu ya, yang tadinya mampet, Bapak korek-korek itu kali, lalu airnya ngalir. Udah jangan jauh-jauh kali mah gedean, udah solokan rumah dah. Bapak di rumah punya saluran air, kanan kiri rumah mampet itu saluran air. Bapak rajin tuh kadang lagi di rumah tuh korek-korek itu air got, air comberan, maaf. Akhirnya air ngalir lancar itu air, Masya Allah. Karena Bapak rajin ngoprek-ngoprek itu saluran air yang mampet. Habis itu Bapak mati. Ya misalnya gitu. La ilaha illallah itu Pak. Pahala mengalirkan air di kali atau di solokan. Selama itu akhirnya bermanfaat buat masyarakat sekitar. Pahalanya ngalir Pak ke kita, ke kuburan. Jangan disepelein yang suka korek-korek got. Udah pulang sini korek-korek got. Ternyata diterangkan Pak. Masya Allah. Makanya kalau di sini ada Pak RW, di sini ada. Pak RT ada nggak Pak RT? Ada Pak RT? Nggak ada. Jauh-jauh rumahnya RT. Kerja bakti bareng-bareng itu dalam rangka mengurus saluran air ini Pak, kelihatannya sosial ya kan? Ternyata ada unsur pemahaman agama yang begitu mendalam. Pahala kita ketika kerja bakti bareng-bareng agar air mengalir, apakah itu di kali, di sungai, atau di saluran air sekitar rumah kita, pahalanya akan terus ngalir selama air itu memang lancar mengalir. Misalnya bekas banjir, sampah mampet, udah sampahnya dikorek-korek di kali itu jadi lancar terus air. Dua. Yang ketiga, mana tadi ya? Waman kataba mushafan wa ahsanu. Waman dan orang kataba yang nulis mushafan mushaf wa ahsanuhu dan membaguskan tulisan mushafnya. Kana lahu ajru, dia mendapatkan pahala madama yaqra'u fi ahadun, ketika Quran yang dia tulis tadi dibaca oleh seorang. Maksudnya gini, bukan berarti Bapak dalam artian maknanya nulis, bisa berwakaf Quran. Bapak wakaf Quran, Qurannya tahu di Masjid Al-Ikhlas. Lah Quran yang Bapak wakafkan ke masjid itu, setelah Bapak wafat meninggal dunia, itu Quran sering dibaca itu sama jamaah masjid di sini. Gantian siapa aja orang memegang Quran yang Bapak kasih tadi itu, pahalanya Bapak masih ngalir kita terus ke alam. Kalau Qurannya dibaca. Tapi kalau Qurannya habis dikasih ke masjid, taruh di lemari udah paling atas lagi. Nggak ada yang bisa nyentuh itu Quran. Udah pajangan doang itu Quran, naruhnya paling atas. Yang nggak akan ngasih pahala kalau begitu. Yang akan mengambil pahala ketika Qurannya dibaca.
Makanya yang punya Quran di rumah juga Pak, naruh Quran jangan tinggi-tinggi. Naruh Quran paling atas katanya menghormati. Iya saking menghormati jadi nggak bisa sentuh-sentuh gitu. Yang gampang diambil, yang gampang dipegang. Nah, saya kasih amalan nih Pak. Semua kita pengen umur panjang. Walaupun sepanjang-panjangnya umur kita, ya baina sittin wa sab'in. Antara 60-70. Sekarang amalin Pak. Ikhtiar umur panjang. Setiap hari jangan tinggal baca Quran minimal 1 ain. Berapa ain Pak? Ada tuh kan sisi-sisinya kan ya, sisi Quran tuh 1 ain. Udah nggak usah lama-lama baca Quran Pak. Setan pun kadang-kadang ngodain gitu. Udah sekaligus 3 lembar, setahun nggak baca-baca lagi. Udah setiap hari 1 ain aja, 1 ain, 1 ain. Lalu kalau habis bacakan Bapak berdoa, ya Allah, jangan kau matikan aku, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku menghatamkan Al-Quran. Bapak mohon doa seperti itu. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku, jangan kau hentikan nafasku, jangan kau ambil ruhku sebelum aku menghatamkan Al-Quran yang sedang aku baca ini. Maka Bapak setiap hari baca 1 ain. Jam terserah Bapak mengambil antara bainal maghrib wa isya boleh, antara habis sholat subuh setelah sholat subuh boleh, kapan saja yang penting sehari 1 ain. Nah, nanti habis selesai surat pendek nih waktunya An-Nas. Surat An-Nas kata malaikat Azrail. Nah, surat An-Nas nih, surat An-Nas nih. Lah Bapak habis Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi balik lagi dari Alif Lam Mim Al-Baqarah 1 ain lagi baru Shadaqallahul Azim. Udah khatam belum berarti? Belum. Kata Israel, ya kirain udah khatam. Candaannya begitu. Ikhtiar kita istiqomah ngaji, gak usah banyak-banyak sehari. Yang penting 1 ain tapi setiap hari itu. Amalin Pak ya. Kelihatannya ringan. Tapi Masya Allah, coba aja ntar habis godaannya banyak banget. Udah 1 ain aja. Yang keberapa sekarang Pak? Hah? Yo keberapa yo? Ya, diinget-inget ntar. Yang keempat, waman istakhraja ainan. Waman yaitu orang istakhraja yang mengeluarkan ainan sumber mata air, yuntafa'u bimaiha, yang kemudian sumber mata air itu dimanfaatkan. Sumber mata air maksudnya udah gampang, bikin sumur. Bapak punya sumur atau menggali tanah lalu ada mata air yang kemudian dibikin sumur oleh Bapak. Kalau orang bikin sumur kan pasti keluar mata air Pak ya. Sumur itu dimanfaatkan buat Bapak pribadi juga buat masyarakat sekitar. Maka sumur itu selama masih ada dan dimanfaatkan, kita sudah meninggal dunia, pahalanya pun ngalir ke alam kubur kita. Oh, kalau di kampung kan banyak sumur-sumur Pak. Sini apa? Jet pump. Tetangga nggak bisa ngambil kecuali minta. Ya sekali-kali kalau ada tanah kesempatan bikin sumur umum boleh. Nah yang nomor 4 ini mungkin jarang di sini. Kayak kalau bisa diamalin bikin mata air sumur. Ya banyakkan di kampung. Yang kelima, waman gharasa gharsan kana lahu ajru fima akalan nas minhu wat-tayru. Waman yaitu orang gharasa gharsan yang
menanam tanaman. Nanam pohon gitu dah. Nanam pohon-pohonan, Pak. Orang yang nanam pohon-pohonan, nih, Pak Edi sekitar masjid ini kalau ketika masih banyak tanah kosong yang memang cocok, tanam pohon-pohonan, tanam. Pohon yang kita tanam itu, baik yang berbuah ataupun tidak, selama pohon itu berdiri, bermanfaat, baik buat manusia atau buat hewan, kita sudah meninggal dunia, tanaman pohon itu akan mengalir pahalanya kepada kita sampai ke alam kubur kita. Tuh, jadi jangan sepelin amal nanam pohon. Udah di rumah sama, kalau ada yang memang tanam. Walaupun itu pot kecil, Pak. Pot kecil kita tanemin tanaman. Dari pot tanaman itu ada hewan, binatang. Ternyata mengambil manfaat dari tanaman yang kita tanam. Itu pun termasuk. Jadi nggak harus pohon yang gede-gede banget, nggak harus. Kalau yang gede kan manfaatnya lebih besar. Ada yang buat berteduh, ya Pak ya. Nah, dan sebagainya, buahnya bisa dimakan. Wat-toiru di sini sampai tertulis. Anas minhut wat-toiru. Bisa dimanfaatkan manusia. Wat-toiru, toiru itu apa? Toiru itu burung. Bisa juga burung. Tuh, monggo tanam. Tanaman yang bisa kita tanam gitu. Yang ke-6 ya, alhamdulillah dengerin ya. Ntar kita tes 1 apa 2 apa gitu ya. Yang ke-6, wa man alima ilman kadzalik, itu orang yang alima mengajarkan ilmu kadzalik pun seperti itu mendapatkan pahala. Tidak harus jadi guru, tidak harus jadi ustadz. Kayak mungkin saat ini insya Allah apa yang saya sampaikan menjadi salah satu alima ilman. Bapak pengen mendapatkan yang ke-6 ini, tidak harus jadi guru, tidak harus jadi ustadz. Bisa setiap hari Bapak lakukan di rumah. Apa contohnya? Ilmu itu kan banyak. Bapak punya anak kecil atau cucu Bapak. Nih kakek ajarin ya. Ajarin apa kek, kata cucu. Kamu kalau mau masuk kamar mandi kaki kiri. Nah ntar keluar kamar mandi kaki kanan. Ilmu bukan itu Pak. Ilmu itu hadis Nabi ada diterangkan. Lah si cucu tadi nurut, coba praktekin praktekin ya kamar mandi, masuk kamar mandi kaki kiri. Nggak ngajarin doanya, praktek doang, melangkah doang tuh. Keluar kaki kanan. Kakeknya meninggal dunia. Itu si cucu itu kalau mau masuk kamar mandi ingat pesan kakeknya. Oh kakek bilang kaki kiri kalau masuk. Dia kaki kiri, keluar kaki kanan. Ilmu yang seperti itu walaupun kakeknya sudah meninggal dunia, kita sudah meninggal dunia, diamalkan oleh keluarga anak cucu kita, pahalanya pun akan mengalir kepada kita di alam kubur. Nah kamu kalau minum jangan lupa tangan kanan. Pesen gitu doang tuh orang tua sama anak. Terus kita meninggal dunia, anak itu kalau mau minum ingat pesen kita. Aduh ingat pesen ayah. Bukan dari gurunya, bukan dari ustadznya. Ingat pesen bapaknya. Kalau minum tangan kanan. Nah, dia praktekin terus itu minum dengan tangan kanan. Ilmu meminum tangan kanan pun yang diamalkan anaknya akan ngalir pahalanya ke alam kubur ketika kita sudah meninggal. Itu ilmu tuh. Jadi ilmu maknanya luas. Apalagi ilmu yang besar-besar. Contoh ulama al-imam Abu Laith As-Samarqandi yang mengarang kitab ini. Udah ilmunya internasional dipelajari di berbagai pendidikan, di berbagai pondok, di berbagai majelis. Beliau pun pasti mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau tulis dalam kitab ini. Begitupun pengarang-pengarang buku-buku lain. Banyaklah. Maka ketika kita yang besar-besar nggak mampu, yang kecil-kecil aja. Yang terakhir, yang ke-7, amal yang akan mengalir pahalanya sampai ke alam barzah, yaitu wa man taraka waladan yastaghfiru lahu wa yad'u lahu min ba'dihi. Wa man, yaitu orang, taraka
yang meninggalkan waladan, anak, yastaghfiru lahu, yang selalu beristighfar untuknya, wa yad'u lahu, dan mendoakan untuknya, mim ba'dihi, setelah meninggalnya. Artinya yang terakhir ini meninggalkan anak soleh. Kalau anak soleh itu ya, kalau kita udah meninggal pasti kita didoakan terus, yastaghfiru lahu, dan juga wa yad'u lahu, dan mendoakan kita terus tuh. Maka yang ketujuh ini adalah bagian yang terakhir dari materi hakul waladi alal walid. Ketika kita mengajarkan anak Al-Quran, ilmu agama, insya Allah yang ketujuh kita dapat. Kita akan meninggal dunia, meninggalkan anak kita yang soleh, dan anak yang soleh itu pasti mendoakan kita dan mohon ampun terus dosa-dosa kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, 7 ini mudah-mudahan bisa diamali. 1. Sip. 2. Sebelah sini 2. Sebelah sini 2 apa 2? Nyalurin saluran tali. Sebelah sini 3. Ya. 4. Membuat mata air atas sumur. 5. Nanam pohon. 6. Mengajarkan 7. Meninggalkan anak soleh. Enggak, Abilnya bukan kesadiah, enggak. Yuk, kira-kira yang sudah Bapak lakukan dari 7 ini yang mana? Kita yang sudah melakukan 7 ini yang mana? Dimikir, Ustaz, insya Allah yang nomor 1 udah, insya Allah kita bantu bangun masjid. Yang kedua, ngalirin aliran sungai. Pernah saya Ustaz, pernah katanya. Itu saluran air di depan saya macet mulu katanya. Alhamdulillah udah. Terus wakaf Quran. Aduh ya belum Ustaz, wakaf belum ini. Ayo Pak, beli Quran nggak usah yang mahal-mahal. Walaupun satu. Dari uang yang halal, taruh di masjid mana? Apakah di sini? Waduh, di masjid ono jamaahnya banyak. Cari jamaah yang banyak, Pak. Kalau jamaahnya sepi, nggak dibahas itu Quran nanti gitu. Di Al-Ghazal. Alhamdulillah, udah. Terus bikin mata air. Waduh, belum itu. Bikin sumur, enggak katanya. Kemudian nanam pohon. Udah belum ya, saya nanam pohon ya katanya. Di rumah itu saya tanam tanaman katanya. Iya, kalau tanaman kecil mah lama-lama mati, kita ganti yang kegedean gitu. Tanam yang gede-gedean gitu. Mau di masjid mau nanam pohon apa, kayak korma apa, kayak pohon mangga, tanamin. Kalau udah gede Pak, ya, jangan main sama tebang-tebang, bekasian yang nanamnya. Kecuali memang membahayakan, baru ditebang. Yang keenam, ngajarin apa ya? Aduh, alhamdulillah udah saya sering nasihatin ke anak, ke istri. Dan yang ketujuh, mudah-mudahan kita ninggalin anak soleh. Yuk bareng-bareng kita amalin, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pun berdoa, semoga akhir hayat kita Allah takdirkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa li ikhwanina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ورزقا واسعا ورزقا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian para jamaah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.